ini senyum-senyum. Oke, Pak Yongki, kita nggak lama-lama lagi. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Silakan, Pak Yongki. Ya, terima kasih Shirley, terima kasih teman-teman ya. Pagi hari ini, apakah teman-teman dengar suara saya jelas? Mungkin Shirley dengar dengan jelas. Oke, Ya, jelas, Pak. jelas ya. Pagi hari ini kalau ada suara-suara tambahan, bukan dubbing ya. Saya lagi ada bersama kompak di lapangan olahraga, jadi mohon dimaklum ya teman-teman. Karena memang udah janji juga sehat jasmani dan rohani. Ya, pagi hari ini saya akan pimpin dengan doa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih kalau kami bisa terus menjadi pribadi yang setia dan taat kepadamu. Itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau sendiri yang menyertai kami, yang memberikan terus kekuatan dan anugerah, sehingga kami menjadi murid-Mu yang sejati. Dan biarlah pagi hari ini kami bersehati, bersepakat, mau duduk di bawah kaki-Mu untuk menerima setiap juga firman-Mu, bahkan juga mendengar setiap kesaksian yang hamba sampaikan, itu akan terus meneguhkan iman setiap kami, untuk kami bisa melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin ya. Pagi hari ini saya akan membagikan kasih yang tidak pernah menyerah ya. Kasih yang tidak pernah menyerah ini sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Karena saya secara pribadi ya banyak menyerah ya sebelum mengalami pertobatan. Ya menyerah atas pekerjaan, bahkan juga hampir-hampir menyerah di dalam pernikahan. Ya hampir juga menyerah ya untuk melakukan segala sesuatu itu kayaknya buat saya dulu sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu gampang putus asa Bapak Ibu. Ya, kenapa gampang putus asa? Ya, karena saya secara pribadi lebih sering menggunakan kekuatan sendiri, menggunakan logika, ya. Tapi ketika ngalamin kasih Tuhan, saya percaya ya, ada kemurahan, ada anugerah. Oke, next slide, boleh dibantu. Oke. Nah, pagi hari ini saya berbagi dari kasih yang tidak menyerah ini, saya ambil dari kisah Hosea, ya. Kenapa saya bisa meneliti sedikit lah ya tentang Hosea. Ternyata Hosea ini punya latar belakang adalah pribadi yang taat dan setia. Sampai apa yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan dengan setia dan taat. Ya, kalau kita juga lihat dari Hosea ini pribadi yang mungkin buat sebagian orang nggak penting, tapi kalau udah ditulis di Alkitab itu jadi penting. Ya, pastikan ya Bapak Ibu, kita jangan merasa menjadi pribadi yang tidak penting ya, tapi jadilah pribadi yang percaya bahwa kita adalah orang penting, yaitu apa? Duta-duta kerajaan Allah yang tertulis di dalam kitab kehidupan sehingga kita bisa menikmati kasih dari Tuhan. Dari kisah Hosea ini ternyata ada salah satu ya penulis menulis ya yang namanya Francis River itu menulis cetak ya dengan 30 bahasa dan terjual begitu banyak dan akhirnya di tahun 2022 ini dibuatlah sebuah film dari kitab Hosea, ditulis novel, akhirnya dibuat film. Waktu dalam pembuatan film inilah ya saya diizinkan Tuhan untuk menonton film ini. Saya kalau ditanya film yang paling saya sukai adalah film action. Kalau film drama kayaknya kurang gitu loh. Tapi saya percaya waktu saya nonton ini ternyata ya itu ya beberapa minggu diminta untuk sharing ya juga akhirnya saya diskusi sama istri dan istri juga nonton film ini bagus ya dan ini boleh kita nonton ya video satu boleh diputarkan ya ini adalah pribadi yang bernama Sarah ya. My real name is Sarah.
Kalau teman-teman nanti boleh And nonton, I've ini never told anyone that menginspirasi sekali ya. Yang pria until ini bernama now. Michael. Ya. Sarah ini hidupnya rusak. Because Sarah it ini hidupnya hancur. Ya. was the only thing that I had that no one could take from Tapi me. ada Michael yang mengasihi tanpa syarat. I came here to tell you that I love you. Akhirnya Sarah menyadari And I am so ada sorry. satu pribadi yang namanya Michael benar-benar mencintai dan I'm mengasihi so dia. sorry for all the pain that I've caused you, Michael. Dia banyak melukai Michael. Ya, thank you. Dari film ini saya merasakan sekali bahwa saya banyak melukai Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui perbuatan saya, melalui cara pikir, cara pandang saya. Bahkan ketika saya juga ngalamin bersungut-sungut ya, sebelum ngalamin pertobatan sungguh-sungguh, apa yang dilakukan. Dan saya mulai mengerti bahwa kasih yang tidak pernah menyerah itu diberikan itu ya pada Tuhan melalui saya. Next slide, boleh dibantu. Ya, kasih yang tidak pernah menyerah dilakukan oleh siapa? Pribadi Yesus. Kita bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan Lukas 15 ayat 4 dan 7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukan. Ayat 7-nya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi dari kisah dan perumpamaan yang Yesus berikan ini, ya Bapak Ibu, Saudara-saudari, ternyata Yesus mengetahui sekali loh bahwa satu orang ini yang dibutuhkan dia untuk apa? Untuk yaitu menerima pertobatan dari Tuhan Yesus. Maka Yesus mencari satu orang ini dibandingkan 99 orang benar ya dan tidak memerlukan pertobatan, artinya tidak memerlukan Tuhan. Makanya ketika saya mendengar dan merenungkan firman ini ya 19 tahun yang lalu ya sayalah orangnya bahwa saya adalah orang berdosa ya. Saya nggak layak dekat-dekat dengan orang-orang percaya. Bahkan saya tertuduh kalau pergi ke gereja, ketemu orang-orang benar gitu ya. Tapi akhirnya saya tahu waktu kasih Tuhan itu yang mengejar saya, ya memeluk saya dengan kasih, ya. Akhirnya saya mengalami kasih yang benar-benar tanpa syarat. Bahwa ada pribadi yang benar-benar menerima saya apa adanya. Dan melalui kasih yang Yesus lakukan ini, ternyata kasih ini juga bukan hanya Yesus yang lakukan, tapi tubuhnya, yaitu komunitas, melakukan itu kepada saya. Saya melihat ketika saya ada di dalam komunitas atau komsel, saya melihat ada orang yang mendoakan saya, ada orang yang menerima saya apa adanya, ada orang yang juga mengampuni setiap kesalahan saya. Disitulah saya merasakan bahwa ada kasih ya yang tidak pernah menyerah. Datang ke komsel 19 tahun yang lalu dijemput, pulang dianterin, ya terus begitu. Ya diajak ke gereja, ya. Di situ saya ngalamin lawatan Tuhan, begitu besar kasih Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan orang-orang yang benar-benar membagikan kasih. Karena sebelumnya saya dijemputnya sama teman-teman ya, yang tiap hari berbuat dosa. Tiap hari ya, saya sulit keluar dari lingkaran dosa. Tapi karena ada kasih yang mengejar ya, itu dari Tuhan Yesus dan tubuhnya, saya mengalami hari demi hari cara pandang, cara pikir, cara bertindak, cara berkata-kata, secara tidak langsung mempengaruhi hidup saya mengalami perubahan demi perubahan. Hal inilah yang membuat saya semakin mengerti
Wow, ternyata kasih Tuhan lah ya yang dibutuhkan oleh orang-orang seperti saya ya, yang tertuduh, terintimidasi, ya merasa dosanya nggak diampuni. Boleh next slide ya. Luka menolak kasih ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, dari cerita ini kita bisa lihat dan kita mungkin punya pengalaman ya, atau saya ya. Saya itu orangnya kalau dulu dibilang ya keras kepala ya. Ternyata kalau baru sampai keras kepalanya aja masih level rendah. Tapi di sini ditulis hatinya membatu. Artinya apa? Keras hati itu bicara dulu ya. Saya nggak mau terima kebenaran. Saya nggak mau terima nasihat. Saya nggak mau terima teguran. Ya, saya pokoknya merasa ya itu ya balik lagi ya. Paling benar, nggak butuh orang lain, nggak butuh ya itu ya eh, didoain sama orang. Karena apa? Saya ngerasa dulu hidup saya udah enak-enak aja gitu. Ternyata itu ya ada luka ya yang belum sembuh dalam diri saya. Nah, ciri-ciri orang yang terluka pasti dia melukai orang lain. Ya, saya ulang, ciri-ciri orang yang luka adalah responnya pasti melukai orang lain. Nah, dari kecil ternyata saya adalah orang yang terluka, tertolak. Ya mungkin beberapa teman-teman pernah dengar kisah saya juga, pernah saya sharing. Itu sulit sembuhnya. Temperamen, emosional, ya di jalan, di kantor, bahkan di gereja pun saya buat cerita yang kurang bagus lah ya, gitu loh. Sampai akhirnya yaitu ya, waktu saya tahu saya ada luka dan ada begitu banyak orang yang mengasihi, nggak gampang gitu loh untuk menerima kasih itu. Akhirnya apa? Saya bisa sering menolak. Menolak itu bukan nggak mau dikasih ya, curiga. Ah ini paling orang deket-deketin ada maunya. Ah orang ini banyakan ngomong gitu loh, tindakannya nggak sesuai sama apa yang diomongin. Jadi saya itu banyak keluar kata-kata menghakimi di dalam hati, di pikiran, ya. Nah, tanpa saya sadari itu adalah saya menolak kasih dari Tuhan. Ya bersyukur ya, ketika saya melihat ada teladan-teladan, ketika saya melihat ya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu juga di pagi hari ini, ya jangan tolak kasih Tuhan, ya karena kasih Tuhan itu sungguh kasih yang tidak bersyarat, kasih yang terus menyatakan bahwa Ia adalah pribadi yang sangat-sangat mengasihi setiap kita. Sekalipun kita berbuat dosa, kita tetap dikasihi. Ya, boleh yang ketiga, next slide. Ya, yang ketiga ini pengampunan. Jadi waktu kasih yang mengejar luka, ya, yang menolak kasih, ternyata semakin saya menjadi pribadi orang percaya, menjadi muridnya, masuk sesi pengampunan ini ada dua hal yang mungkin tanpa sadar, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, pengampunan itu nggak mudah, tapi juga nggak sulit. Nah, yang sulit apa, yang mudah apa, saya mau berbagi. Yang mudah adalah ketika kita ngaku dosa. Yang sulit adalah mengampuni, ya ngaku dosa, minta ampun ya, gitu ya. Habis ngaku dosa, minta ampun, ya itu nggak sulit. Yang sulit ya itu ya mengampuni. Nah, ternyata waktu saya tanya sama beberapa teman-teman ya, khususnya juga pria yang berbuat dosa seperti saya ngomong seperti ini, ngaku dosa gampang, ya minta ampun gampang, ternyata nggak gampang loh. Jadi waktu kita buat dosa, waktu dan kita mau ngakuin, itu ada intimidasi,
Intimidasi dari mana? Dari si jahat. Nggak usah ngaku. Nanti kalau ngaku dicerain sama istri. Nanti kalau ngaku malu. Nanti kalau ngaku nggak dihargain orang. Kalau ngaku itu ya sama juga apa? Buka aib gitu loh. Jadi walaupun kelihatannya ngaku dosa gampang nih, buat yang denger ya pasangan atau juga temen ngaku dosa itu, ah lu mah enak ngaku gitu loh. Nggak gampang sebenarnya Bapak Ibu. Itu intimidasi terus terjadi. Dan kalau dibilang eh, sulit ngampunin, nggak juga gitu loh Bapak. Atau gampang ngampunin, nggak juga. Itu pengampunan itu kita bisa lihat ya dari sini nih. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Oke. Dalam Yohanes 8 ayat 10 sampai 11, Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Sorry, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan buat dosa lagi mulai dari sekarang." Ternyata kita tahu kisah ini ya, berulang-ulang kita dengar ya, baik di khotbah ini. Tapi pertanyaannya, waktu kita baca firman ini, waktu kita ngaku ya sama pasangan, sama teman kompak, dan ada statement dari Tuhan Yesus apa? Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Artinya kita stop berbuat dosa. Gampang nggak? Pasti sulit nih Bapak Ibu saya ngomongnya. Kenapa saya bilang pasti sulit? Karena apa? Kalau kita ngandelin kekuatan kita nggak terima kasih dari Tuhan ya, yang tidak pernah menyerah. Kita juga nggak mau ya ada luka yang menguasai kita ya. Kita tahu gitu loh bahwa luka itu membuat kita apa? Ya kita sulit ngampunin. Tapi kalau kita luka kita sembuh ya, kita bisa ngampunin. Itu pasangan cerita, waktu anak cerita ya, pasti ada kasih karunia yang berlimpah-limpah untuk kita bisa mengampuni dan juga minta ampun. Ya, jangan seperti video ini ya, kita lihat ya, jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Ini hanya video buat kita sadar. Ya, diputar silakan. Ya, suaminya udah ngaku, terus istrinya mau pergi. Suaminya tetap temenin ya. Anaknya dibawa, koper dibawa, suami tetap ya responnya bener gitu ya. Dan dikecup, tetap masih marah istrinya. Akhirnya suaminya kasih. Istrinya senang. Tahu apa responnya? Ini dia yang terjadi. Ya. Nah ini nggak boleh ya Bapak Ibu. Kita lakukan seperti ini. Pengampunan itu kan bicara tidak membalas. Pengampunan itu benar-benar yaitu ya memberi ruang kesalahan ya kepada pasangan, anak, teman kompak supaya apa? Kita bukan hakim Bapak Ibu. Kalau kita menjadi hakim, wah kayaknya dia lukain saya seperti ini, saya harus balas. Saya banyak melayani orang karena ada dendam ya termasuk saya. Dendam yang menguasai saya itu nggak membuat saya damai sejahtera Bapak Ibu. Dan saya lihat juga ada begitu banyak ya pasangan, ya anak-anak yang terluka karena cuma satu, ada dendam. Dendam itu bicara kalau saya sakit, dia harus lebih sakit. Ternyata Yesus nggak seperti itu ngajarinnya. Yesus cuma bilang apa? Ya, aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya percaya wanita yang diampuni ini dilihat orang udah dipermalukan. Mungkin hidupnya udah bilang, waduh saya pasti mati nih kalau semua orang sambit saya dengan batu. Ya, kalaupun nggak mati sebenarnya apa? Ngalamin malu kan, gitu. Tapi Tuhan tahu waktu dia tidak dihukum oleh Tuhan Yesus. Di situ beban dan gambar diri yang sesungguhnya apa? Terpancar. Yaitu apa? Yaitu kasih Tuhan itu sudah diterima oleh setiap kita. Maka untuk kita mengampuni ataupun minta ampun,
Itu mudah sekali ya. Next slide boleh dibantu. Nah, setelah kita tahu dari tadi kasih yang mengejar luka ya, yang kita sudah disembuhkan, terus pengampunan. Nah, ini terjadi Bapak Ibu mesti tahu ada goal dari setiap orang percaya, bahkan murid-murid sejati, ada pemulihan. Ya, pemulihan ini bicara apa? Bicara ya janji-janji Tuhan. Kita bisa lihat di Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ya, jadi di dalam pemulihan ini saya merenungkan firman ini, saya percaya gini loh. Saya dulu adalah pribadi yang nggak pernah lihat ada gambaran keluarga yang benar. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu nggak ada. Jadi saya nggak percaya Bapak Ibu bahwa ada keluarga yang benar, ada orang-orang percaya yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sampai akhirnya ketemu yang namanya komunitas. Nah, komunitas ini adalah komunitas yang benar-benar radikal dan mengubah hidup saya. Ya, saya umpamakan adalah tentara-tentara yang begitu besar kasihnya, ya, menerima saya, ya, bahkan juga mendampingi saya gitu di masa-masa sukar, di masa-masa saya benar-benar ya segala hasil usaha saya waktu pertama kali bertobat itu habis, benar-benar ya itu yang ditulis di sini belalang itu ya benar-benar benar-benar habis lah gitu loh, saya udah bingung mau ngapain gitu loh. Tapi ya itu karena ada tentara-tentara yang nolong, yang nyelamatin, yang bantu, ya. Bantu bukan materi ya Bapak Ibu sekali lagi, tapi bantu bicara apa? Doa, terus dampingi, terus nguatin, menghibur ya. Di situ saya mulai bangkit iman percaya saya, dan disitulah mulai ada pemulihan di dalam pernikahan, di dalam pekerjaan. Bahkan Tuhan cara nggak langsung ngerekrut saya melalui tentara-tentara itu kan untuk jadi apa? Untuk jadi tentara lagi. Ya, pastikan Bapak Ibu kalau kita udah join di dalam kompak, udah di join di dalam yaitu persekutuan atau komsel, jadi tentara, bukan jadi orang yang tertawan terus gitu loh. Banyak orang yang menikmati gitu, saya jadi tawanan aja. Nanti saya nggak mau direkrut jadi tentara nggak enak. Harus begini. Salah Bapak Ibu, saya katakan. Jadi tentara itu sebenarnya udah dilatih untuk apa? Untuk ngalamin kemenangan bersama Tuhan Yesus. Jadi tentaranya Tuhan itu nggak pernah kalah. Ya, saya ulang lagi. Jadi tentaranya Tuhan itu nggak pernah kalah. Tapi kalau orang yang jadi tawanan, ya itu kalah terus, disiksa terus, dianiaya terus sama siapa? Ya itu sama dunia, sama penderitaan-penderitaan dunia. Tapi kalau sama jadi tentara, ya kita pasti bisa mengalahkan dunia ini dari segala tipu daya. Nah, ayat yang terakhir boleh ditampilkan, next slide. Ya, pemulihan yang sesungguhnya yang harus kita percaya ini dia, Bapak Ibu. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejak saya tahu bahwa saya adalah ciptaan yang baru, wow, masa lalu saya sudah berlalu. Ya, makanya kita jangan tutup-tutupin masa lalu kita kalau mau jadi tentaranya Tuhan. Akuin setiap dosa pelanggaran kita yang tadi ya. Kita akuin sama pasangan, kita akuin sama teman-teman komunitas, supaya apa? Kita sembuh. Karena apa? Teman-teman pasti doain kita. Dan sampai akhirnya saya ngerti bahwa, oh, waktu saya lahir baru, saya tahu gitu loh, bahwa saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya kalau teman-teman masih dihinggapi rasa tertuduh, ya dengan dosa yang lama atau yang baru, bahkan yang juga baru tadi pagi dilakukan, ingat confess firman. Ya, saya adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Ini perkataan iman Bapak Ibu yang diajarkan Tuhan Yesus ya pada setiap murid-murid. Supaya apa? Kita tahu kalau kita sudah ditebus, ya kita sudah ngalamin kemenangan. Dan saya mau tutup kesaksian ya. Jadi ya, anak saya umur 13 tahun, tahun ini 14. Waktu kita belajar ya untuk yang mengejar kasih, kita juga nggak mau anak-anak terluka ya oleh kita.
Terus kita juga belajar, yaitu ya minta ampun ya. Kalau ada kesalahan ya, teman-teman juga mungkin udah diajarin sama Kaidi ya, bicara dari hati ke hati. Saya gitu ya. Saya tanya sama anak saya, ternyata yang pertama, kedua juga ada luka ya. Tapi yang ketiga ini yang lukanya saya nggak pikir gitu, atau istri saya nggak pikir. Jadi di waktu ditanya ada nggak perkataan, tindakan yang melukai kamu Aaron, tiba-tiba dia bilang ada. Oh ada, kita bingung kan, kita harus tanya kan, yang mana ya, peristiwa apa, coba cerita dong. Jadi anak saya ini dapat tugas ya, selalu kita kan bagi tugas ya. Jadi dia tugasnya tuh isi air Bapak Ibu, isi air di botol. Nah waktu isi air botol itu dia sambil ya bergerak-gerak ya, sambil juga orangnya aktif lah, nggak bisa diem. Tiba-tiba air itu netes, dan itu netes berulang-ulang kali. Akhirnya istri saya tegur dengan keras, kamu gimana sih, ngisi air aja gitu nggak bisa gitu, fokus dong gitu loh gitu. Dia diem Bapak Ibu, dia diem. Istri saya juga udah tegur, jalan gitu ya. Nah bingungnya, setiap istri saya suruh isi air, dia nggak mau ada mamanya gitu, dia nggak mau gitu. Akhirnya baru kemarin waktu kita tanya, dia cerita, dia bilang gini, Mami, kalau airnya netes dan berantakan, aku nggak pernah loh suruh Mami lap. Aku tahu itu netes karena aku beresin. Waktu dia cerita itu ya, dia sambil nangis, itu aku terluka. Waktu dia bilang terluka gitu ya Bapak Ibu, kita tanya, apa yang kamu rasakan sih waktu Mami tegur itu? Tahu nggak Bapak Ibu? Waduh, kita nangis hancur hati kita sekeluarga. Kalau Mami negurnya kayak gitu, aku ngerasa kayak anak nggak berguna. Kayaknya aku nggak bisa apa-apa. Waduh, waktu dengar itu kita netes air mata. Sama-sama satu keluarga kita minta ampun, kita ya minta maaf, kita doain. Nah, waktu kita doain ini dan kita jadi cerita kesaksian ya, kemana-mana kita cerita ini, ternyata ada begitu banyak orang tua tanpa sadar melukai anak-anaknya. Nah dari kisah ini juga kita jangan-jangan tanpa sadar kita melukai Tuhan Yesus. Dari setiap perkataan kita, perbuatan kita masih ngerasa nggak apa-apa buat dosa, nggak apa-apa ngerokok, nggak apa-apa nonton pornografi. Ya, sebenarnya itu kita lagi melukai Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Nggak apa-apa gosip, jangan, bertobat. Nah dari kisah ini saya mau tampilkan gimana keluarga saya, komunitas saya, terus ya mau membagikan kasih yang tidak pernah menyerah. Artinya kita jangan lagi terintimidasi oleh hal belum putar ya. Saya yang dari pribadi yang rusak, yang hancur, menemukan pasangan, menerima pusaka Allah, menerima pemulihan di dalam pernikahan dan keluarga, bisa beribadah sekeluarga pada Tuhan, bisa menikmati sukacita pernikahan, sukacita mendidik anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan saya, istri, dan anak-anak terus merasakan kebaikan Tuhan, bisa menikmati hari-hari yang indah bersama Tuhan, baik di masa sukar maupun di masa Tuhan memberkati kami. Bisa berolahraga bareng-bareng, bisa liburan, dan hal ini bukan hanya kami bawa dalam keluarga kami, tapi kami bawa juga ke dalam komunitas. Kami bisa terus praktek bicara dari hati ke hati. Kami liburan bersama teman-teman komunitas.
Kami bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kami bisa bersaksi bahwa setiap wedding anniversary kami ajarin ke teman-teman untuk pergi berdua dengan pasangan, keluar dari rutinitas. Kami ajarkan pada anak-anak jasmani dan anak-anak rohani bikin yang namanya sibling day. Artinya pergi berdua bertiga untuk yaitu menceritakan kebaikan Tuhan. Ini almarhum papa saya bisa berkumpul dengan cucu-cucunya. Kami bisa terus membagikan kasih yang tidak pernah menyerah adanya di keluarga Bapak Ibu. Sekonflik apapun kami bisa lupakan. Kenapa? Kami membawa sukacita di tengah-tengah keluarga jasmani ataupun rohani. Kami tahu ada begitu banyak tantangan, rintangan dalam keluarga-keluarga, tapi kami percaya kebaikan, kemurahan Tuhan itulah yang akan terus memberikan kekuatan bagi keluarga-keluarga buat pernikahan-pernikahan, bahkan komunitas. Ya, di akhir dari video ini, komunitas yang mengalami pemulihan, mujizat kesembuhan itu terus terjadi. Karena apa? Ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang memotivasi, menginspirasi. Ini Pedi ya, yang kemarin ya, komunitasnya semakin diberkati, keluarga-keluarga dipulihkan. Nah, ini salah satu pemimpin. Saya ajarin anak-anak saya juga doakan ya untuk menjadi berkat pada pemimpin juga, dan mengenal anak-anak kami mengenal pemimpin-pemimpin gereja, dan anak saya yang nomor 2 pengen keliling Abalok. Nah, ini keluarga rohani juga kompak kita, pasangan-pasangan. Kami juga bisa makan bakmi ya, di mana saya pernah dating sama pasangan saya waktu belum menikah, saya bawa. Nah, ini anak rohani yang mendoakan ya. Mungkin teman-teman kenal juga, namanya Ko Iwan. Dengar kesaksian Yonas ngalamin kesembuhan. Dia ingin juga mengalami kesembuhan dari sakitnya. Nah, waktu Yonas mendoakan, saya mendampingi. Ya, saya percaya ada lawatan Tuhan dan ada banyak mujizat yang Tuhan lakukan buat Ko Iwan dan Cimeling. Ya, kalau pasangan ini juga akhirnya bisa pergi bersama saya dan teman-teman ke Lombok melayani di camp pernikahan, dan dia mengalami sukacita, dia ngalamin terobosan dan lompatan iman untuk ngalamin kasih Tuhan lebih dahsyat lagi. Itu aja yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.